Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Holila Fatewida dari kelas 10 RPL 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Aceh. Latar belakang, Kerajaan Aceh dirintis oleh Muzaffar Shah. Awal kedatangan Portugis, terdapat dua pelabuhan dagang besar di samudra, yaitu Pasai dan Pedir. Namun, Tom Pyres menyebut adanya kekuatan ketiga yang masih muda, yaitu Regno Dachai atau Kerajaan Aceh. Waktu berdiri, Aceh berdiri sekitar abad ke-16, didukung oleh perubahan jalur perdagangan lada yang beralih melewati utara Sumatera dan Malaka setelah penemuan Tanjung Harapan. Pendiri dan ekspansi awal dipimpin oleh Sultan Ali Mukhayya Shah atau Sultan Ibrahim. Aceh berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pedir pada tahun 1520 Masehi. Pada tahun yang sama, Aceh menguasai daerah Dayak. Sekitar tahun 1524 Masehi, Sultan Ali Mukhayya Shah menaklukkan Pedir dan Samudra Pasai. Ia berhasil mengalahkan kapal Portugis yang dipimpin oleh Simão de Souza Galvão di Bandar Aceh. Lalu ada letak kerajaan. Lokasi geografis, terletak di ujung utara Pulau Sumatera, berbatasan dengan Selat Malaka di timur dan samudra di Hindia Barat. Ibu kota, Kutaraja, yang sekarang dikenal sebagai Banda Aceh. Posisi strategis, lokasinya yang berada di tepi Selat Malaka menjadikan pusat perdagangan maritim yang penting. Warisan sejarah, kerajaan ini didirikan di atas wilayah yang sebelumnya merupakan kerajaan Hindu dan Buddha seperti Kerajaan Indra Purba. Ada pula silsilah raja-rajanya. Pertama, Sultan Alauddin Ali Mukhayya Shah dari 1511 Masehi hingga 1530 Masehi. Yang kedua, Sultan Alauddin dari 1530 Masehi hingga 1539 Masehi. Sultan Alauddin Riayat Shah kedua, terkenal dengan nama Al-Qohar, dari 1539 Masehi hingga 1571 Masehi. Yang keempat, Sultan Husain Alauddin Riayat Shah ketiga, dari 1571 Masehi hingga 1579 Masehi. Dan masih banyak lagi di antaranya sebagai berikut. Ada pula perkembangan kerajaan. Perkembangan kerajaan Aceh dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase awal, pendirian, dan ekspansi. Sultan Ali Mukhayya Shah dan Sultan Alauddin Shah fokus pada pelepasan diri dari Pedir, penaklukan Pasai dan Dayak, serta upaya awal melawan Portugis. Fase kedua yaitu fase puncaknya. Sultan Iskandar Muda fokus pada menjadi pusat perdagangan internasional, perluas wilayah hingga semenanjung Malaya, dan pengembangan kekuatan militernya. Fase ketiga itu ada fase stagnasi dan kemunduran. Setelah Sultan Iskandar Tasnani fokus pada masalah internal, persaingan bangsawan atau ulama, suksesi sultanah, kerugian wilayah ke negara tetangga, dan masuknya ancaman Belanda. Setelah perkembangan pasti ada kemunduran. Penyebab internal dimulai setelah mangkatnya Sultan Iskandar Tasnani dari 1636 sampai 1641. Kerajaan dipimpin oleh serangkai sultanah yang menyebabkan kegoncangan. Kepemimpinan 11 orang sultan berikutnya keturunan Arab, Melayu, Bugis, yang tidak berarti membuat wilayah yang luas tidak terkendali. Terlalu luasnya wilayah kekuasaan yang memberikan celah bagi pemberontakan dan menyulitkan pengaturan orang kaya atau berkuasa di wilayah baru. Banyak rakyat yang kekurangan lahan dan tanah potensial menyebabkan masalah perekonomian. Ada pula kemunduran penyebab eksternal dan wilayah. Wilayah kekuasaan digerogoti oleh negara tetangga seperti Johor dan Minangkabau. Pada akhir abad ke-18, wilayah Aceh sudah tidak lebih besar dari wilayah Provinsi Aceh saat ini. Wilayah Aceh di semenanjung Malaya, Kedah, dan Pulau Pinang dikuasai Inggris pada akhir abad ke-18. Angkatan perang melemah
karena pudarnya dominasi Turki di Laut Tengah membuat negara barat, Belanda dan Inggris tidak takut lagi dengan pengaruh militer Utsmani di Aceh. Adapun beberapa peninggalan yang saya masukkan di sini. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan paling ikonik yang menjadi simbol ketahanan dan keimanan. Masjid ini juga terkenal karena tetap kokoh berdiri saat bencana tsunami tahun 2004. Kedua, makam Raja Aceh Sultan Iskandar Muda. Makam yang menjadi bukti fisik keberadaan sultan terbesar di Aceh. Ketiga, Benteng Indrapatra merupakan salah satu benteng pertahanan tertua yang awalnya dibangun oleh kerajaan Hindu-Buddha di sana, namun kemudian diperkuat dan digunakan oleh kerajaan Aceh untuk mempertahankan wilayah dari serangan asing, terutama Portugis. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran saya kali ini dapat menambah wawasan bagi yang menonton dan mendengarkan ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.